الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu-ibu datang ke pasar Bantar Gebang. Bawa apa? Bawa debu. Dibawa ke sana ke pasar Bantar Gebang. Kira-kira debu laku nggak di situ? Kagak laku. Ibu-ibu datang ke pasar Bantar Gebang. Bapak-bapak juga datang ke pasar Bantar Gebang, bawa sebiji emas. Emasnya besarnya kayak debu. Kira-kira laku nggak di pasar? Emasnya kayak debu, laku nggak? Minimal 1 gram baru laku. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nilai yang luar biasa. Kalau kita hari ini punya iman cuma sebesar debu, nanti di akhirat iman kita yang sebesar debu akan diberi ganjaran, yaitu surga. Diberi ganjaran apa? Surga. Yang luasnya itu bukan kayak desa Ciketing, bukan luasnya sekabupaten Bogor, bukan luasnya seluas Indonesia. Yang mana surga ini nanti walaupun kita cuma punya iman sebesar debu, dikasih surga yang luasnya 10 kali dunia. Enak gak bu? Adik-adik enak gak dikasih surga? Siapa yang mau masuk surga? Wah, giliran masuk surga angkat tangan semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipilih oleh Allah menjadi calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur dikasih iman, dipilih jadi orang Islam. Coba Bapak kalau ketemu si engkok Pak, itu mukanya walaupun wajahnya itu kulitnya putih, tapi kalau ngelihat orang yang gak pernah kena wudhu, itu pasti wajahnya buram. Betul? Wajahnya buram. Tapi kalau orang Islam, walaupun wajahnya tidak terlalu putih, karena dia setiap hari kena air wudhu, maka wajahnya menjadi cerah dan bercahaya. Inilah yang namanya cantik dari dalam, inner beauty. Jadi kalau mau cantik harus rajin-rajin berwudu. Yang laki-laki mau ganteng harus rajin-rajin berwudu. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, selain kita bersyukur, kita juga menyampaikan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa salawat di sini? Siapa yang cinta salawat? Semuanya suka? Ayo kita sama-sama salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama, 1,
2, 3. Ya Nabi. Ayo sama. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru Anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita sholawatan rasanya hati jadi tenang. Bapak-bapak yang mikirin utang kontrakan, karena sholawatan jadi adem, nggak kepikiran lagi utang-utang kontrakan. Karena yang namanya hutang bapak ibu jangan dipikirin. Tuh kan udah tahu jawabannya. Kalau yang namanya hutang jangan dipikirin, tapi dibayarin. Insya Allah nggak kepikiran itu. Bener itu ya, Ustaz ya? Iya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita punya terlilit hutang, diajarkan doanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan kalau kita yakin dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa nangis-nangis sampai bulu roma kita berdiri, bulu kuduk kita sampai naik, doa itu sungguh-sungguh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innallaha la yaqbalu du'a al-ghafil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa orang-orang yang lalai. Kira-kira anak-anak kalau habis sholat 5 waktu doa enggak tuh? Ikut doa enggak? Ikut wiridan enggak? Oh, habis sholat langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam lagi zikir Allahumma antas salam, ini malahan yang satu jalan langsung Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, malah Allahumma lantas jalan. Boro-boro doa yang ada malah main tepak-tepok, malah sweet, batu, gunting, kertas. Waduh, yang ada malah main-main di dalam masjid. Harusnya di masjid sholat, wiridan, doa. Nanti Allah akan berikan kemudahan dalam belajar. Ini giliran doa malah main, malah kabur, lari-lari. Ada yang begitu? Enggak ada. Kalau di sini mah enggak ada. No, di sono no, waktu saya ke kampung yang ada di tengah laut, di sono no, banyak banget tuh anak-anak kecil. Kalau lagi giliran wiridan sama doa, dia lari itu bercanda. Kalau di sini mah enggak ada satu. Nah, adanya berapa tuh ya? Nah, ini jadi kita harus berdoa. Harus berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di suasana Maulid, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang pertama Nabi ajarkan kepada kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, bapak-bapak,
Ibu-ibu, di sini ada pasar di mana aja di sini? Di sini ada pasar Cilengsi, ada di sini? Ada. Pasar Bazar ada? Ada. Pasar Bantar Gebang ada? Ada yang tahu pasar Pocong nggak? Oh, zona mah Bojong Kulur no. Yang jualan pocong semua. Yang beli jin iprit. Itu Nabi waktu di Mekah, beliau datang dari pasar ke pasar. Dari pasar Ukaz berpindah lagi ke pasar Dzil Majaz. Ngapain? Kalau kita datang ke pasar belanja, beli perabotan, emak-emak mikir perabotan, ngutang lagi, ngutang panci. Bapak-bapak belanja juga. Kalau kita mikirnya belanja untuk menuhin dapur kita, tapi Nabi datang ke pasar bukan mikir untuk borong perabotan, tapi Nabi datang ke pasar nyampain apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalau zaman sekarang bocah-bocah kecil, wahai bocah-bocah ciput, begitu artinya. Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Yakinkanlah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Kalau kita yakin seperti ini, maka janji Nabi SAW dalam hadis tadi, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, maka pasti kalian akan jadi orang yang sukses. Mau jadi orang sukses? Ini wajah-wajahnya calon orang-orang sukses ini. Calon orang sukses mulia, Masya Allah. Ini yang pakai peci warna hitam, ada garis kuningnya, calon jadi imam besar ini. Jadi imam. Kenapa dicopot? Dilihat ya? Oh bukan ya? Ya pokoknya warnanya keemas-emasan ya. Ini calon jadi imam besar di masjid di New York, Amerika Serikat. Wow. Ini yang barusan nyopot peci, ini calon imam di Jepang, imam masjid di Jepang. Insya Allah ya. Ini semuanya akan jadi orang-orang yang sukses mulia. Jadi hafiz, hafizah, amin ya rabbal. Jadi alim, alimah, jadi ulama-ulama yang memperjuangkan agama Islam. Mau jadi para ulama. Kita cinta kepada para ulama, walaupun kita tidak jadi ulama sebagai orang tua, insya Allah anak-anak kita akan dipilih menjadi ulama-ulama. Amin ya rabbal alamin. Ini nih yang kecil nih nanti nih ngajar di Jerman. Ngajar apa di sana ya? Ngajar Al-Quran nanti ya. Ya deh ya. Masya Allah. Ini kita jangan berpikir kecil. Kita harus berpikir besar. Anak kita ini akan menjadi orang-orang yang besar, akan menjadi orang-orang yang sukses mulia karena membawa kalimat la ilaha illallah. Kita hidup karena adanya Allah. Kita mati karena adanya Allah. Semuanya bakal mati. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kemarin ada yang meninggal Ustadz, Masya Allah. Lagi sholat isya, rakaat kedua, baca surah Al-Buruj. Wallahu min waraihim muhitun bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Pakai mic. Tahu-tahu pas giliran sudah selesai, mic-nya jatuh. Tetap. Habis jatuh mic-nya, orangnya jatuh juga. Makmumnya semua jadi buyar. Akhirnya nolongin ustadz itu, ternyata ustadz itu sedang sakaratul maut.
Dan setelah dibawa ke rumah sakit, selang berapa hari diumumkan ustadz itu meninggal dunia. Inilah meninggal yang sangat indah, meninggal yang enak. Kita hari ini mikirin hidup enak. Anak-anak kecil mikirinnya hidup enak. Orang tua pengen hidup enak, tapi nggak pernah kita mikir mati enak. Di mana mati enak? Kita mati dalam keadaan bersujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti dipilih oleh Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suasana Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru lahir, pamannya Sayyidina Abu Thalib dikabarin sama pembantunya, sama budak wanitanya, bahasa Arabnya jariyatuhu. Budak wanitanya ngabarin, wahai tuan, ponakanmu sudah lahir, namanya Muhammad. Sudah diberi namanya Muhammad. Karena saking bahagianya Sayyidina Muhammad dilahirkan, maka pamannya ini saking bahagianya langsung budak wanitanya ini dimerdekakan, alias dilepaskan. Karena saking bahagianya, akhirnya pembantunya ini dimerdekakan. Walaupun Abu Thalib ini tidak pernah masuk Islam, karena dulu pernah bahagia menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketika beliau sudah wafat, sudah meninggal, satu sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abbas radhiyallahu an bermimpi jumpa kepada Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib dalam keadaan di neraka Jahim. Setiap hari Senin siksanya diringankan alias diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena apa? Karena Abu Thalib pernah menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai orang Islam harus senang menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafiran jaa dhimmuhu. Apabila seorang kafir saja yang membawa dosa, ditabbat yadahu fil jahimi abada, yang mana dia disiksa oleh Allah di neraka Jahim selama-lamanya. Sampai dalam Quran ada surat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tapi ternyata yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada, diringankan siksanya ketika di dalam neraka karena pernah bahagia menyambut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kalau ada maulid? Senang. Adik-adik senang kalau ada maulid? Senang Pak Ustadz. Kalau maulid mah banyak makanan, bawa berkat, bahkan berebut, yang satu bawa berkat, yang satu lagi ditaruh, ngambil lagi berkatnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Orang yang bahagia dengan rahmat Allah, maka dia akan diberikan juga kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang paling terbesar adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam berapa nih? Udah mau maghrib ya? Wah, kayaknya udah selesai ini. Dilanjut apa udah selesai nih Pak? Lanjut ya?
Ini belum masuk maulidnya nih, baru mau lahirnya doang ini. Baru lahirnya doang nih, belum anak-anaknya, belum remajanya belum. Baik, ketika anak-anak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyusahkan orang tuanya. Memang waktu itu orang tuanya sudah meninggal, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat sama ibunda susuannya Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Ketika dirawat baginda Nabi nggak pernah nyusahin. Kalau sekarang di sini adik-adik pernah nyusahin orang tua? Pernah bohong sama orang tua? Nah, lo ketahuan dah tuh. Nggak boleh, jangan sampai bohong sama orang tua, jangan sampai nyusahin orang tua. Nabi nggak pernah ngajarin untuk bohong sama siapapun, sama orang tua, apalagi sama guru. Ditanya sama Pak Ustadz, kemarin kenapa nggak masuk, nggak ngaji? Itu Pak Ustadz, kemarin saya sakit perut. Padahal kemarin lagi main ML, game online, Mobile Legend, Free Fire, PUBG. Apal. Kok apal Ustaz ya? Kalau Ustaz jangan-jangan main juga. Kagak, Ustaz mah kagak main, cuma nanya-nanya doang kalau lagi ngajar ngaji. Main apa lagi? GTA, Grand Theft Auto. Yang remaja-remaja banyak banget aplikasinya. Micet, Tantan, apalagi aplikasi warna merah, YouTube, makanya mukanya pada merah tuh. Nonton aplikasi YouTube ya. Jadi kita jangan bohong. Nabi mengajarkan jangan bohong. Nabi masih kecil nggak pernah bohong. Makanya Nabi masih kecil aja ketika meranjak dewasa punya gelar apa namanya? Siapa yang tahu gelarnya Nabi ketika masa remaja? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya. Berarti kalau orang yang terpercaya nggak pernah bohong. Nabi nasya'a fi ibadatillah, tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Masya Allah ada anak-anak remaja, ada anak-anak kecil tumbuh di sini belajar di masjid. Ziyadatul khair. Apa artinya ziyadatul khair? Bertambah. Ziyadah artinya bertambah. Khair kebaikan. Pantesan santri-santri sini kalau lagi makan nambah mulu. Karena nama masjidnya nambah kebaikan. Maka hadir Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah remaja, beliau dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Waktu itu ada Hajar Aswad. Hajar Aswad apa tuh Hajar Aswad? Batu Hajar Aswad. Ketika itu ada yang mau berebut, mau masang di Ka'bah Baitullah. Pak RT sono ribut. Ributnya kenapa? Berebut pengen dia yang masang. Kata Pak RT sana, nggak bisa, harus RT sini yang masang itu Hajar Aswad ke Ka'bah. Kata RT sono, nggak bisa, harus saya yang masang, saya ketua RT sini. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jadi penengah, penengah. Diapain itu batu? Batu dibawa, batu Hajar Aswad, dibawa kain putih, diletakkan di atas kain putih, maka kepala suku alias ketua RT-nya, 4 ketua RT sana pegang sebelah situ, bapak yang sana pegang sini, bapak yang sini pegang, bapak yang sini juga pegang. Semua kepala suku mewakili pegang kain, ujung kain untuk membawa batu Hajar Aswad. Terus siapa yang masang? Yang masang adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lagi remaja bisa menyelesaikan masalah lingkungan. Jadi anak remaja yang laki-laki jangan nyusahin orang warga. Ini sekarang gimana di kampung sini nih? Anak muda kira-kira nyusahin apa malah menyelesaikan masalah lingkungan? Oh, jangan nyusahin. Ini kalau anak muda yang remaja yang laki-laki bilang sama emaknya, "Emak, beliin motor." Motor apa, Tong? Motor Satria FU. Habis dibeli, knalpotnya diganti. Knalpot racing. Bunyinya berisik banget. Oh, saya kalau ada anak muda yang begitu, saya tepokin, "Weh, juara 1." Emang sendirian doang? Juara 1 dia. Berisik banget. Jadi anak muda, jadi remaja kayak Nabi SAW, bukan meresahkan warga, tapi justru menjadikan warga menjadi tenang. Siap insya Allah? Anak muda siap? Ini anak muda nih ya. Oh, remaja-remaja ini. Anak muda apa anak-anak ini? Anak-anak. Tapi nanti bakal jadi anak muda seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau kita lihat anak muda zaman sekarang, anak-anak sekarang kira-kira lebih banyak hafal nyanyian apa hafal Quran? Nyanyian ya? Nyanyian apa sekarang yang lagi tenar? Hah? Waduh, Ustadz udah kehilangan informasi nih tentang nyanyian ini. Udah kelamaan gak pernah dengar lagu-lagu ini. Lagu-lagu hafal, informasi artis hafal, pemain bola, kenal pemain bola? Siapa pemain bola yang ada di Barcelona? Oh, Lionel Messi, tahu kan? Nah, giliran sama artis-artis kenal, tapi sama baginda Nabi, kira-kira ada yang tahu siapa nama bapaknya baginda Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Rahatil atyaru tashdu filaya. Ada onta di sana, 4 onta. Namanya dikasih tahu, ini nama untanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu? Yang tahu dikasih hadiah. Nih, hadiahnya nih, mana nih ya? Berapa nih ya? Ayo yang tahu. Hadiahnya mau berapa hadiahnya? Mau 1.000 apa 2.000? Apa 5.000? Ini 10.000 nih. 10.000. Siapa yang tahu nama ontaknya baginda Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ya, gagal ini, nggak jadi nih duit 10.000 nih. Nggak jadi nih. Ada yang tahu nggak? Oh, hari ini kalau giliran artis pakai mobil ini tahu. Gaji pemain bola tahu. Sakit pemain bola tahu. Giliran ditanya Nabi SAW hijrah enggak tahu, anak-anak Nabi enggak tahu. Yang tahu adalah bintang-bintang film. Kalau ditanya Spiderman tahu enggak? Tahu. Yang bisa gimana Spiderman? Oh, yang bisa terbang, pakai laba-laba, nempel. Oh. Spiderman itu bukan pahlawan, itu adalah pahlawan rekayasa, bohongan. Justru pahlawan yang sejati adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sungguh-sungguh benar-benar terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa terbang kemana? Terbang ke langitnya Allah sampai Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan kita semua semakin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita biar ada oleh-olehnya. Hadir Maulid biar ada
oleh-olehnya. Siapa yang tahu doa ketika turun hujan? Nah, tuh. Siapa yang siap maju? Yang bisa maju baca doa Rahma, ketika maju. turun hujan dapat 5.000. Rahma maju. Ayo. Doa turun hujan. Ayo. Ayo siapa yang berani? Yang kecil boleh, yang kecil. Jangan malu-malu. Wah, ini bisa nih. Oh ya Dek, silakan Dek baca doa Dek. Gitu. Oh, kirain mau baca doa turun hujan. Kan sekarang udah musim hujan. Kita sebagai umat Nabi harus Aulia baca maju. doa. Aulia maju. Siapa yang bisa? Ayo maju. Yang berani. Ayo, silakan Adek. Ya, silakan sini. Ayo. Pinter maju sini. Maju pakai mic. Ya, doa ketika turun hujan. Ayo sini, Dek. Ya, pinter ya. Nah, sini Bisa ya. nggak? Bisa nggak? Baca doa turun hujan apa, Dek? Doanya apa? Bisa nggak? Belum belajar. Oh, belum belajar. Masya Allah, belum belajar. Aulia. Hadiah juga. Aulia. Hadiahnya 2.000 aja ya. 2.000 nih. Wah, ini 1.000 nih. Waduh, ini ada duitnya nih. Ini hadiahnya udah berani maju. Oh, yang siapa Aulia, yang maju. bisa baca Aulia. doa turun hujan? Ayo maju. Mau. Kasih 5.000. Hadiahnya nih. Ayo. 50 boleh, tapi baca surah Al-Ahqaf dulu ya. Ayo siapa yang bisa? Di tempat duduk aja nggak apa-apa. Di tempat duduk satu orang. Allah, silakan diambil, Ustaz. Silakan Ustaz. Siapa tadi? Hadiahnya 5.000. Siapa tuh? Saya berarti. Yang tahu doa ketika halilintar petir menyambar. Ada yang tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqatulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa afina qabla dzalik. Siapa yang udah hafal? Ada yang udah hafal? Belum hafal juga. Mudah-mudahan nanti bisa belajar sama ustadz-ustadz di Masjid Ziyadatul Khair. Adik-adik, buat anak-anak cuma 2. Yang pertama, harus tingkatkan prestasi belajarnya. Harus sungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana supaya kita jadi berprestasi? Belajarnya sungguh-sungguh dan juga muliakan guru. Siapa yang suka merapihkan sendal ustadz? Malah ditendangin sendalnya. Siapa yang pernah nyuciin sendal ustadz? Malah dikotorin. Ini sendal ustadz bukan malah dicuci, malah digosok, dibawa pulang. Ustadz jadi bingung, mana nih sendal saya ya? Kalau kita membersihkan sendal ustadz, niatnya mencari keberkahan, insya Allah ilmu kita akan menjadi berkah. Itu syaratnya. Yang kedua, yang paling penting buat anak-anak adalah akhlak. Punya akhlak sama guru. Jangan membantah kalau guru lagi ngajar. Ini ustadz lagi ngomong, tahu-tahu berisik sendiri di belakang. Itu namanya menyusahkan hati ustadz yang ngajar. Jangan sampai membantah sama orang tua, nggak boleh. Bahkan orang tua harus didoakan. Siapa yang bisa doa orang tua? Rabbighfirli. Hadiahnya udah diterima tadi ya, tuh kotaknya itu hadiahnya.
Doa ketika untuk orang tua. Sama orang tua nggak boleh bohong, nggak boleh membantah, nggak boleh menyakiti hati orang tua. Kalau orang tua sudah sakit hati, dijamin anak ini tidak akan pernah jadi orang sukses. Ridallahu fi ridal walid atau walidain. Ridhonya Allah terletak dalam ridhonya orang tua. Wasuhtullah, murkanya Allah terletak dalam murkanya orang tua. Makanya jangan sampai orang tua sakit hati. Ini anak-anak baru pulang minta jajan, maksa sama emaknya, "Emak, jajan," padahal emaknya lagi masak. Gendong adeknya umur setahun digendong, tangan kiri gendong adeknya, tangan kanan megang coet buat masak. Di belakang adek kakaknya pulang, "Emak," narik-narik baju, "Emak pengen jajan pokoknya." Lagi masak, lagi ngurusin adeknya, lagi gendong, kakaknya bukan malah ngertiin, malah nyusahin. Ada yang kayak gitu? Jangan diulangi. Itu namanya nyusahin orang tua. Bahkan kalau bisa bantuin orang tua. Siapa yang pernah bantuin nyuci piring? Siapa yang pernah bantuin nyapu? Siapa yang pernah bangun tidur ngelipet selimutnya sendiri? Siapa yang ngompol di kasur? Saya. Nah, lu ngaku semua kan? Saya semua, giliran diajak ditanya ngompol nggak ada yang ngaku. Siapa yang habis ngompol dibersihin sendiri? Tuh nggak ada. Bantuin orang tua. Doain orang tua. Man tarakal abdu ad-du'a lil walidayhi ka'annahu fa innahu yanqati'u anhu rizqi. Siapa yang meninggalkan doa buat orang tua, maka terputuslah rizki untuk dia. Doa aja nggak doain orang tua, sudah rizkinya putus. Apalagi kalau sampai kita menyusahkan hati orang tua. Makanya kalau yang susah rizkinya, buru-buru minta maaf sama orang tua. Jangan sampai kita orang tua sampai mau meninggal dunia sakit hati sama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengarkan, kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada ikan teri di dekat kepiting. Artinya Ikan terinya lagi makan coklat meleleh. Ikan terinya makan coklat meleleh. Ada santri di kampung Ciketing. Ternyata santrinya soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.